tahu bukan listku hidup selamanya. Ku tahu disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku takkan dijemputnya, kasihnya tidak terberi. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Rahmat dan kasih miliknya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, terkhusus bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama mengikuti kebaktian online di channel GKJ Wonosari. Diucapkan selamat bergabung dan selamat bersama-sama menikmati karya Tuhan dalam kebaktian ini. Akan kami sampaikan warta gereja Minggu 31 Mei 2020. Yang pertama, Diakonia Jemaat A. Diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GKJ Wonosari yang telah ikut berpartisipasi baik dalam bentuk doa, daya, dana dan natura untuk kegiatan diakonia jemaat pada tahap 1, 2, 3, dan 4. B. Tim diakonia jemaat masih akan melanjutkan kegiatan diakonia tersebut untuk tahap-tahap selanjutnya. Untuk itu, tim diakonia masih memohon partisipasi dan dukungan berupa doa, daya, dana, dan natura dari seluruh warga jemaat GKJ Wonosari. Kepada jemaat yang ingin membantu terlaksananya program diakonia ini, jika berupa barang, beras, gula, atau telur, dapat langsung dibawa ke gereja. Atau jika berupa dana, dapat ditransfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor 689601 0176300530 atas nama Indar Prastyo Tomo, atau bisa juga langsung diserahkan kepada Ibu Dwistianingsih Pandanan dan Ibu Sri Wasis Utami Poko. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Warta yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayakan Sakramen Perjamuan Kudus besok pada hari ibadah rumah pada hari Minggu 7 Juni 2020 jam 7. Untuk itu, jemaat dapat mengikuti pendadaran yang akan dilaksanakan saat ibadah rumah pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Adapun mekanisme atau cara mengikuti sakramen perjamuan kudus dari rumah akan dijelaskan melalui selebaran atau fotokopi, atau bisa
diikuti penjelasannya di grup WA Brayat wonten. Kiranya menjadikan perhatian. Warta yang ketiga, sakramen perjamuan kudus yang melibatkan anak. Telah diputuskan dalam sidang sinode GKJ ke-28 pada bulan Desember 2019 yang lalu tentang disetujunya pelayanan perjamuan kudus yang melibatkan anak. Untuk itu, Majelis GKJ Wonosari telah memutuskan akan melaksanakan perjamuan kudus yang melibatkan anak tersebut mulai bulan Juni 2020 ini. Adapun konsep dan petunjuk praktis akan dibagikan melalui selebaran atau fotokopi atau bisa diikuti penjelasannya di grup WA Brayat wonten. Kiranya menjadikan perhatian. Warta yang keempat, pendadaran. Dalam ibadah hari ini, Minggu 31 Mei 2020, akan dilayankan juga pendadaran atau persiapan mengikuti perjamuan kudus, khususnya bagi yang belum mengikuti pendadaran pada ibadah tanggal 24 Mei 2020 minggu yang lalu. Silakan mengikuti alur liturgi pada ibadah hari ini. Warta yang kelima, untuk persembahan-persembahan termasuk di dalam persembahan dan laporan diakonia jemaat dapat dibaca pada warta yang dibagikan di grup WA Brayat wonten. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Majelis GKJ Wonosari mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta 2020. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita masuk pada saat teduh secara pribadi. Dipersilahkan. Saat teduh cukup. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan
Jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respons terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah yang Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu.
Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk doa secara pribadi. Demikianlah ya Tuhan, permohonan pengampunan kami atas segala dosa yang telah kami perbuat, karena kami kurang mengindahkan karya Roh Kudus yang sebenarnya sampai dengan detik ini selalu hidup dan menyertai kami. Ampunilah kami terlalu egois untuk terlebih mendengarkan kata hati kami, keinginan diri kami, bukan kehendak Roh Kudus. Sehingga menjalani hidup ini kami merasakan berat karena kami selalu terbeban oleh dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melanjutkan karya-karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Apimulah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi Menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Jemaat, di dalam Tuhan saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Roma bab 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidup. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa
sukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kita bersatu hati di dalam doa. Bersama dengan peringatan Hari Pentakosta hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu, terlebih karena karya-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan ini, karena janji-Mu untuk menghadirkan Roh Kudus benar-benar telah terpenuhi dan boleh senantiasa menuntun cara hidup kami, agar hidup kami selalu seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, di tengah-tengah keletihan, di tengah-tengah kesusahan, keprihatinan, manakala kami masih harus menjaga diri di saat wabah COVID-19 masih ada di tengah-tengah dunia, bangsa dan negara yang kami cintai ini. Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu. Kami ingin mencecap dan merasakan air kehidupan pemberian-Mu, sehingga air kehidupan pemberian-Mu boleh kami alirkan kepada saudara-saudara kami yang saat-saat ini sudah mulai merasa haus, letih, lesu untuk menghadapi berbagai macam tantangan, beban berat dalam kehidupan, terlebih di masa-masa sekarang ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan bab 11 ayat 24 sampai dengan 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlalilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan
memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Kirimlah Roh-Mu baru. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terhilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, binatang memberi di pungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh
dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil hari ini akan dibaca menurut Injil Yohanes. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Masih tetap betah di rumah, Bapak Ibu, saudara-saudara? Atau sudah mulai ingin bergerombol, berkumpul di mal, di toko-toko, di pasar-pasar? Saya hampir yakin kalau jemaat Tuhan GKJ Wonosari pasti akan tetap menetapi peraturan-peraturan yang ada. Walaupun saya melihat ada wajah-wajah yang sudah mulai tidak cerah lagi. Ada wajah-wajah yang muram. Mengapa? Walaupun dipersilahkan untuk tetap tinggal diam di rumah, tetapi kadang-kadang kebosanan itu datang. Pasti seperti itu. Maka saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak sekalian, di hari Pentakosta, hari yang sangat-sangat bersejarah di mana gereja Tuhan mulai tumbuh di muka bumi ini. Pertanyaan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang tadi saya katakan sudah banyak yang sering bermuka muram, kelihatan. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak saat-saat ini suka melamun, berkhayal tentang kok lebih enak zaman dulu ya, kok lebih nyaman seperti dulu ya, tidak suka dengan zaman sekarang ini, tidak suka dengan keadaan sekarang ini, lalu akhirnya kita suka melamun. Ya apa tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau bangun tidur itu merasakan pegel-pegel, letih, lelah, ya enggak? Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya katanya dengan tidur orang itu boleh memulihkan tubuhnya untuk kembali segar. Tapi nyatanya apa? Sekarang ini coba rasakan kalau bangun tidur seger atau rasanya lelah. Itu pertanyaan yang perlu kita lihat terjadi dalam kehidupan kita saat-saat ini. Pertanyaan yang ketiga, apakah akhir-akhir ini kita mudah tersinggung atau tidak? Mudah marah, emosi atau tidak? Dan pertanyaan yang keempat, yang terakhir, apakah kita sering berpikir negatif di akhir-akhir ini terhadap diri kita, terhadap orang lain? Aku tidak bisa, itu tidak bisa, itu tidak mungkin aku. Dia itu pasti sedang ngerasani aku. Dia, mereka itu sukanya mencibir aku. Kita sedang dihinggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan itu jawabnya ya. Sebenarnya kalau kita suka melamun, merasa letih walaupun sudah istirahat, sudah tidur, mudah tersinggung, mudah berpikir negatif pada diri dan orang lain, sebenarnya itu adalah sebagian dari ciri-ciri orang yang sedang letih jiwanya, lelah jiwanya.
Ya mungkin kita lelah, letih hati dan jiwa kita saat-saat ini karena berpikir corona kok tidak selesai-selesai. Ekonomi rumah tanggaku bagaimana? Dan lain sebagainya. Ya jadi lelah. Bukan secara fisik tetapi hati kita. Akhirnya suka melamun, suka merasa pegal-pegal sendiri walaupun sudah banyak tidur, makan, perutnya gendut, tidak terasa ya toh. Dan kita juga mudah tersinggung, mudah marah. Itu semua dikarenakan kelelahan hati, kelelahan jiwa kita. Dan hampir sama seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus melihat keadaan murid-murid dan banyak orang yang saat itu sedang merayakan perayaan Pondok Daun, Hari Raya Pondok Daun, yang sering diselenggarakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka merayakan suatu sukacita atas hasil panen mereka. Dan perayaan itu ya dipusatkan di kota Yerusalem. Kebanyakan dari orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru datang ke Yerusalem berkumpul untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tuhan melihat, Yesus melihat mereka sangat antusias, mereka sangat luar biasa mau berbondong-bondong, berjerih lelah, berjalan dari rumah mereka masing-masing sampai di bait Allah hanya untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati setiap orang-orang yang sedang berkumpul untuk merayakan hari raya Pondok Daun itu. Tuhan melihat jiwa-jiwa mereka ternyata kering. Lelah jiwanya, letih hatinya. Karena nampaknya mereka juga kelelahan untuk mengarungi kehidupan mereka, hampir sama dengan kita mungkin. Kalau pada zaman itu orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan bahkan secara keagamaan mereka punya peraturan-peraturan yang keras yang harus ditaati dengan penuh. Lalu perekonomian mereka yang sedang dijajah pasti juga sedang terombang-ambing. Bagaimana tidak lelah? Bagaimana tidak letih jiwa dan hati mereka, sehingga walaupun mereka kelihatannya antusias untuk merayakan hari raya Pondok Daun, tetapi hati mereka kering. Tuhan melihat itu semua dan akhirnya satu momen keadaan yang tepat, Tuhan Yesus menawarkan kepada mereka, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Mengapa Yesus berkata-kata tentang air? Secara manusiawi kita tahu, jikalau orang tidak makan beberapa hari, mungkin itu tidak akan menjadi soal. Tetapi kalau orang sehari saja tidak minum, kekurangan air, maka ini akan menjadi soal bagi tubuhnya. Air itu menjadi sesuatu yang vital, yang penting bagi kehidupan manusia. Sehingga Yesus berkata-kata tentang air, siapa yang haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Pernyataan ini sebenarnya juga mengacu pada kitab Nabi Yeskiel.
Yeskiel 47 yang saya hampir yakin bagi orang-orang Yahudi, mereka cukup paham, mereka cukup mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena air pada waktu itu dalam perjanjian lama menyimpulkan tentang pembersihan, pembasuhan, dan juga penyelamatan. Sehingga kalau kita membaca dalam Yeskiel 47, di sana dikisahkan tentang air yang keluar dari bait suci, yang mula-mula hanya sebatas pergelangan kaki atau mata kaki. Kemudian lama-kelamaan air itu menjadi meninggi dan akhirnya air itu menjadi sungai. Bahkan sungai itu bisa menghanyutkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang tidak hanya bisa berdiri di situ, tetapi bisa dihanyutkan oleh sungai yang mulai penuh airnya. Bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka berpikir tentang apa yang dinubuatkan oleh Yeskiel ini berkaitan dengan pembersihan dan juga penyelamatan, di mana orang dihanyutkan oleh air, yang berarti mereka dihanyutkan oleh Roh Allah dan mereka dikuasai oleh Roh Allah. Dan barang siapa dikuasai oleh Roh Allah, maka mereka akan selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itulah dalam ayat selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, orang yang sudah dikuasai oleh sungai itu tadi, maka mereka akan berlatih berenang di sana dan mereka akan mencoba untuk merasakan dikuasai oleh air itu, dan mereka boleh memancarkan air-air yang dirasakan itu kepada mereka yang ada di sekitarnya, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, merasakan cipratan-cipratan aliran-aliran air. Dan pohon-pohon tumbuhan-tumbuhan itu menjadi bertumbuh dengan baik. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus juga pastilah akan dapat mengalirkan aliran-aliran air atau Roh Kudus kepada mereka yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka yang sebelumnya merasa haus dilegakan oleh minuman air pemberian Yesus, dan mereka yang sudah mencecap air pemberian Yesus, maka mereka akan mengalirkan air itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayat 39 jelas sekali menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu berkaitan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus digambarkan seperti aliran air. Dan apabila orang percaya kepada Yesus, maka ia akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan mengalirkan dan memancarkan roh itu kepada setiap orang yang di sekitarnya. Sehingga setiap orang yang ada di sekitarnya,
yang sebelumnya letih lesu sama seperti kita menjadi bersemangat, menjadi memiliki gairah untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kembali kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian menjalani kehidupan di dunia ini. Karena Allah melalui Tuhan Yesus Kristus sudah menjanjikan dan bahkan sudah menggenapi, karena Ia sudah dimuliakan, karena Ia sudah naik ke surga, dan setelah Ia naik ke surga, Ia pernah berjanji untuk menghadirkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memang sudah hadir sejak zaman gereja-gereja perdana. Sejak zaman di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga, beberapa hari kemudian Roh Kudus diturunkan. Dan karya Roh Kudus terus-menerus boleh kita rasakan hingga dengan detik ini. Namun sayang seringkali kita merasa hidup saya ini sendirian. Hidupku sebagai manusia di dunia ini adalah hidup manusia saja. Kita lupa akan karya dan penyertaan Roh Kudus yang selalu membakar semangat, yang selalu memberi inspirasi untuk menguatkan kita menjalani kehidupan yang walaupun bagaimana keadaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan peringatan Hari Pentakosta dan masih dalam suasana yang memprihatinkan, kita belum tahu sampai kapan wabah corona ini berhenti. Kita tidak boleh berhenti berharap akan penyertaan Roh Kudus, supaya kita tetap memiliki semangat untuk menjalani hidup ini, supaya kita tetap diberikan kekuatan agar kita mampu kreatif, berdiri tegak, menjalani hidup ini. Dan bahkan tidak hanya itu saja, kita dimampukan untuk memikirkan yang lainnya, sama seperti orang yang jika dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memancar, mengalir kepada yang lainnya, dan yang lainnya akan merasakan sukacita, merasakan semangat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya pernah berkhotbah yang saya awali dengan pertanyaan, bukan pertanyaan tetapi pernyataan, orang kalau menguap, angop, itu biasanya akan mudah tertular, di sebelahnya juga akan angop. Daripada kita hanya menularkan angop, menguap, bukankah lebih baik kita mengalirkan daya-daya yang menghidupkan, yang memberi semangat. Kita alirkan senyuman-senyuman kita kepada sama kita. Kalau kita boleh mengalirkan itu dengan memperhatikan yang lain, maka kita tidak hanya berpikir tentang diri sendiri. Dan biasanya kalau orang hanya berpikir tentang diri sendiri, persoalan sendiri, kita semakin akan merasa dikuasai oleh kegelapan, semakin dikuasai oleh banyaknya persoalan hidupku. Tetapi justru di saat kita mau mengalirkan Roh Kudus itu kepada yang lainnya, dengan mau berpikir tentang keberadaan yang lainnya, maka pasti kita akan merasa
mendapatkan kekuatan, dan kita tidak akan mudah putus asa, memandang yang memiliki persoalan, permasalahan hidup itu hanya aku. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, Pentakosta, turunnya Roh Kudus, membuat kita semua seharusnya semakin merasakan kelegaan, karena kita tidak sendirian. Kalau kita sedang prihatin, kalau kita sedang memikirkan hidup kita, nasib hidup kita tidak sendirian, karena Roh Kudus selalu menyertai kita. Dan karena itu alirkan keyakinan, percaya ini kepada yang lainnya, supaya yang lainnya juga merasakan dibangkitkan, karena tidak sendirian. Kita boleh saling bahu-membahu, tolong-menolong, memperhatikan di tengah-tengah keprihatinan kita masing-masing. Dan itu akan menjadi kekuatan yang besar, sama seperti kehidupan jemaat mula-mula yang waktu itu seringkali teraniaya. Namun saat mereka memiliki perasaan persekutuan yang hebat, yang kuat, mereka saling menopang, tidak hanya berpikir untuk diri sendiri. Maka akhirnya justru pola kehidupan mereka menjadi teladan yang luar biasa bagi masyarakat yang waktu itu menganiaya mereka, dan bahkan banyak di antara mereka yang mau bertobat. Itulah karya Roh Kudus yang seringkali tidak kita sadari. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita mengalir bersama-sama Roh Kudus dan kita alirkan aliran-aliran air roh kehidupan kepada yang lainnya, supaya semuanya bangkit, dan bangkit tidak hanya meratapi nasib saat ini. Kita song-song masa depan bersama-sama dengan Roh Kudus, gilang gemilang kehidupan kita. Selamat Hari Raya Pentakosta, selamat mengalir bersama-sama Roh Kudus, menata kehidupan dan masa depan. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan memasuki persiapan perjamuan kudus atau pendadaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian pada tanggal 7 Juni tahun 2020 yang akan datang, akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus, sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan kudus adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya kepada diri kita sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Jemaat, marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, jika kami masih Engkau beri kesempatan untuk menerima panggilan-Mu di dalam sakramen perjamuan yang akan dilayangkan pada hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 di GKJ Wonosari ini. Siapakah kami ini sehingga Engkau berkenan memanggil kami? Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan meneguhkan kami untuk mempersiapkan hati dan diri kami, sehingga kami layak menerima sakramen perjamuan kudus ini yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam pengakuan iman. Sekarang marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah bersama-sama dengan kami saat kami boleh berbakti secara khusus di hadirat-Mu, dan bersamaan dengan ibadah minggu ini, kami boleh memperingati hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta, yang boleh mengingatkan kami semua akan penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir. Walaupun secara fisik Engkau, Sang Anak, sudah tidak bersama-sama dengan manusia, namun Engkau Allah di dalam Roh
selalu menyertai kehidupan kami, sehingga sebenarnya dalam hidup ini kami tidak sendirian. Kami selalu memiliki pengharapan, walaupun bagaimana keadaan hidup kami yakin Tuhan selalu menopang dan menolong. Terlebih di masa-masa sulit sekarang ini Tuhan, kekhawatiran sedang melanda kami, karena kami sering berpikir sampai kapan wabah virus corona atau COVID-19 ini akan berakhir. Sampai kapan kami harus beribadah di rumah. Kami semua rindu untuk beribadah bersama di gedung gereja pemberian Tuhan. Dan bahkan kami juga sering berpikir, merenung tentang keberadaan dan nasib hidup kami, akan pekerjaan-pekerjaan kami, bagaimana kami akan melanjutkan kehidupan ini. Namun bersamaan dengan peringatan turunnya Roh Kudus, kami boleh merasa dikuatkan, karena ternyata Tuhan boleh menguasai hidup kami. Roh Kudus boleh menguasai kehidupan kami, sehingga kami hanya tinggal turut serta akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus dapat belajar taat, untuk dapat hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Dengan demikian, kehidupan kami akan selalu disegarkan, sama seperti dengan keadaan murid-murid dan jemaat-jemaat perdana waktu itu, yang memiliki kegigihan, yang memiliki semangat untuk bertahan hidup, walaupun sedang dalam ancaman dan rintangan. Bapa yang Maha Kasih, secara khusus pada kesempatan ini kami mohon, kiranya Engkau meneguhkan dan menguatkan setiap kami yang memiliki kekhawatiran akan keberadaan dan keberlanjutan kehidupan kami, karena mungkin ada di antara kami yang harus kehilangan pekerjaan, atau saat-saat ini Tuhan ada di antara kami yang semakin menurun penghasilan kami. Kami yakin Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan kami semua untuk tetap dapat mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup ini. Bapa yang Maha Kasih, ya Roh Kudus, demikian pula kami berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen dengan pelayanan-pelayanannya, baik di pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan, pelayanan pengkaderan dan pembinaan, dan yang lain-lainnya, yang saat-saat ini juga Tuhan mengalami dampak terkhusus untuk dunia kesehatan, pelayanan-pelayanan lembaga Kristiani. Walaupun mereka saat-saat ini mungkin juga terbatas keberadaannya, terkhusus dalam hal dana, kami mohon Tuhan selalu menguatkan yayasan-yayasan pelayanan kesehatan Kristiani agar dimampukan tetap dapat menjaga diri dan tetap melayani-Mu melalui bidang kesehatan. Dan terkhusus lagi bagi bidang pelayanan pendidikan Kristiani dimanapun saja yang saat-saat ini juga terdampak oleh mewabahnya virus corona. Bahkan di saat-saat sekarang ini akan diselenggarakan penerimaan siswa-siswa baru
banyak di antara lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang merasa khawatir tidak mendapatkan siswa atau murid. Bagaimana dengan tenaga-tenaga pengajar, karyawan-karyawan kantor? Tuhan tolonglah agar yayasan-yayasan pendidikan Kristen dimanapun berada boleh tetap eksis keberadaannya dan dimampukan dengan kreativitas serta dukungan gereja-gereja Tuhan. Mereka boleh melayanimu dengan lebih baik lagi walaupun dalam keterbatasan. Berkatilah yayasan-yayasan pendidikan Kristiani. Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan tetap setia menjaga pemerintah bangsa dan negara ini yang senantiasa berpikir dan berpikir untuk tetap dapat menjalankan dan menegakkan negara ini walaupun sedang terdampak pula dengan adanya virus corona. Demikian pula dengan gereja-gereja Tuhan, mampukan mereka untuk terus dapat bersyukur dan bersyukur walaupun bagaimana keberadaan mereka. Tuhan akan memampukan gereja-gereja Tuhan tetap melanjutkan karya-karya kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Terkhusus gereja Tuhan GKJ Wonosari Klaten ini, Tuhan pakai kami semua untuk tetap dapat merasakan persaudaraan, persekutuan walaupun kami tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tetapi persekutuan kami boleh menumbuhkan kreativitas dan menumbuhkan berbagai macam hal yang berguna bagi pelayanan gereja Tuhan ini. Kami serahkan ya Tuhan seruan-seruan doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Marilah kita mempersembahkan dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putra-Nya supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh. Telah Kau beri, Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri.
Jemaat yang terkasih, marilah persembahan ini kita serahkan ke dalam Tuhan dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk kami mempersembahkan apa yang menjadi milik kami yang telah Engkau berikan kepada kami yang mengalir setiap hari begitu melimpah. Tuhan, berkatilah segala bentuk persembahan yang masuk dalam gereja ini sebagai tanggung jawab kami untuk menghidupi gereja ini secara materi, sehingga gereja ini dapat bertumbuh berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan saudara kami yang mengurusi persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga apa yang ia lakukan hanya menurut kehendak-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam mempersembahkan ini ada dosa yang terselip dalam hati kami, Tuhan sendiri yang mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Marilah kita terima pengutusan. Jemaat, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah-limpah. Amin.